Ya, jadi jangan cuma bangun bisa jawabannya. Tapi apakah ini bisa di-scale sampai ke depannya 10 miliar sampai 100 miliar? Belum tentu jawabannya ya. Jadi gue di sini bukan cuma ngajarin kalian buat mikir dapetin 1 miliar, tapi gue ngajarin biar kalian ke depannya buat 1 miliar sampai 10 sampai 100 dan sebagainya, jalannya kebuka. Ya, jadi belajar buat ngelakuin something yang bisa di-scale ya. Karena ketika lu build something yang nggak bisa di-scale, itu waktu lu kebuang berat di sana gitu ya. Jadi lu harus punya own something ya, own a business. Ya, jangan cuma lu build punya orang ke depannya ya, tuker waktu main aman ya. Karena actually ya, kalau kita break kuliah, cari S1, terus baru kerja, itu kan jalannya menurut banyak orang ya, atau menurut generasi-generasi di atas kita itu aman menurut mereka. Tapi apakah ini beneran generasi yang aman? Belum tentu jawabannya ya, karena baik banget sarjana S1 itu di luar sana yang pengangguran gitu. Tapi sebaliknya juga ya, kita harus lihat dari sisi lainnya, baik banget orang yang nggak kuliah itu juga pengangguran dan sebagainya. Cuma yang teman-teman perlu perhatiin sini, jalan yang aman itu belum tentu hasilnya itu bagus. Justru jalan yang aman itu bisa jadi jalan yang paling beresiko ya, karena teman-teman itu harus belajar buat take risk ya. Karena reward ya, lu itu cuma bisa di reward, lu itu CHK ya. Lu buat bisnis ada resiko untuk bangkrut, resiko ya. Bahkan lu buat something yang freelance, resiko juga. Resikonya itu lu buang waktu lu gitu ya. Jadi semua di dunia itu ada resiko. Belajar buat take risk aja semuanya ya. Kalau kalian risknya pengen setengah-setengah, ujung-ujungnya itu nggak maksimal gitu ya. Jadi take dah, ketika ada asymmetric bet ya, ada bet yang menarik sekali, ada risk ambil selagi kan masih muda ya. Gue sering banget analogiin ya, kalau ya Gen Z dan sebagainya itu masih tebal sekali gitu. Jadi lu bisa lompatnya itu bebas, lu udah ada tanggungan dan sebagainya ya, lu udah nikah gitu, lu ada tanggungan, bantal lu bakal makin kempes. Yang ke-14 ya, yaitu yang nama itu kesepian. Jadi kalian tuh pasti nggak relate sama teman-teman kalian ke depan. Dari karir ya, mereka punya karir yang ekstrim dan sebagainya, atau misal kalian pengen mulai kerja tapi teman-teman kalian nggak pengen mulai, itu lu bakalan kesepian ya. Jadi menurut gua, dari sekarang lu harus sudah mulai embrace ya, bahwa lu itu berbeda dari yang lain ya, dan belajar buat mengetahui ya, kalau kedepannya itu kesepian ya, atau boredom ya, itu pasti terjadi dalam hidup lo. Karena growth itu happen ya, karena pertumbuhan itu terjadi bukan ketika lagi ada baik nih. Yang ke-15 itu belajar buat jangan cerita atau tanya pendapat ke semua orang. Ya, ini gua sering banget orang-orang di luar sana ya, belajar buat tanya pendapat, temennya semuanya ditanya, yang nggak kenal juga ditanya gitu ya. Jadi belajar buat jangan tanya pendapat ke semua orang, karena ketika kalian tanya pendapat, lu bakal dapat baik banget yang namanya itu noise ya. Jadi atau tanya mungkin ke mentor-mentor kalian aja ya, dan jangan buat persebar ya semua masalah kalian. Jadi sesimpel kayak gue harus pecat ini karyawan atau enggak, gue harus misal ambil project ini atau enggak, itu tanya, lu kan noise itu banyak ya, lu susah buat decide ya. Dan seharusnya speed itu kan utama ya, lu harus cepet ngerjain semuanya harus cepet, karena kan speed itu kan nomor 1 di semuanya. Semua orang itu suka kecepatan ya, dan ketika teman-teman ini bakalan menghalang teman-teman ya. Jadi menurut gue itu 15 tips ya dari gue buat teman-teman jadi miliarder muda. Kalau kalian nonton video ini sampai habis, coba komen muda di bawah, gue pengen tahu yang nonton